Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ternak Profit. Channel membahas seputaran bisnis peternakan ayam yang menghasilkan dan menguntungkan. Kali ini teman-teman kita akan bahas tentang broodingan ayam ya. Kebetulan ini kunjungan saya ke peternak mandiri binaan kita sudah masuk di OC sekitar umur 6 hari. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu perbedaan antara kandang baby box dengan broodingan sentral yang dibuat langsung di kandang pembesaran ya. Oke teman-teman, kita akan lihatkan dulu untuk kandang baby box peternak mandiri binaan kita ini. Nah teman-teman, seperti yang kita lihat bersama, ini adalah kandang baby box yang sudah ditinggalkan oleh peternak mandiri binaan kita ini. Jadi beliau sudah lama tidak menggunakan kandang baby box ini di awal ketika di OC baru datang, dan sekarang hanya diisi oleh ayam kampung biasa saja. Nah, beliau sudah menggunakan kandang sentral broodingan langsung di dalam kandang pembesaran. Nah teman-teman, hasil di lapangan membuktikan bahwa ketika menggunakan kandang baby box ini banyak sekali kelemahannya. Yang pertama, ketika kita membersihkan juga agak repot. Kemudian jika pertumbuhannya sudah membaik atau pertumbuhan ayam semakin hari semakin bertambah, maka agak susah untuk melakukan pelebaran. Nah, jika satu box ini kita isi misalnya 30 ekor ya, jadi harus segera dipindahkan nanti ke kamar yang lain atau ke box-box yang lain, dan itu sangat merepotkan serta membuat ayam lebih gampang stres. Nah, untuk konsep broodingan sentral langsung di dalam kandang pembesaran akan lebih baik hasilnya ya. Nanti kita akan perlihatkan kandang atau broodingan sentral di dalam kandang pembesaran milik peternak mandiri binaan kita ini. Nah teman-teman, di awal memulai peternakan ayam kampung pedaging atau untuk pemeliharaan manajemen yang baik, maka kandang baby box ini sudah banyak peternak-peternak kita di sini tidak menggunakannya lagi ya, dikarenakan karena kurang efektif, kemudian untuk pelebaran agak susah, serta sirkulasinya juga, pemberian pakan, pembersihan di kandang juga agak sedikit repot. Nah, setelah beliau menggunakan broodingan dengan sistem langsung di dalam kandang pembesaran, beliau mendapatkan hasil yang lebih baik. Maka saat ini beliau tidak lagi menggunakan kandang baby box ini untuk pemeliharaan ayam kampung pedaging ya teman-teman. Jadi ini kandang baby boxnya sudah ditinggal begitu saja, hanya diisi ayam kampung biasa. Oke teman-teman, kita lihat untuk broodingan sentral milik peternak mandiri binaan kita ini untuk ayam kampung pedaging di dalam kandang pembesarannya. Oke baik teman-teman, seperti yang kita lihat bersama, ini adalah kandang sentral broodingan yang dibuat langsung di dalam kandang pembesaran ya oleh peternak mandiri binaan kita ini, dan menggunakan konsep seperti ini jauh lebih baik dibandingkan dengan pemeliharaan di dalam kandang baby box terlebih dahulu ya, seperti yang kita perlihatkan tadi. Nah, menurut peternak mandiri binaan kita ini, setelah 5 periode 6 periode beliau menggunakan konsep sentral broodingan langsung di dalam kandang pembesaran, untuk bobotnya lebih bagus ya, serta untuk pertumbuhannya lebih seragam dan sirkulasi mudah didapatkan, oksigennya lancar, dan jarang peternak tersebut menemui kasus penyakit seperti pernapasan, ngorok, dan lain sebagainya ya. Karena memang sentral broodingan ini sudah sangat efektif ya untuk kita gunakan untuk ayam kampung pedaging yang kita pelihara secara serius ya. Nah, seperti yang kita lihat bersama teman-teman, ini umurnya 6 hari ya. Bobot setelah kita timbang tadi 100 gram per ekor. Kita timbang secara acak ya, ambil sampel 10 ekor. Ada 3 kali timbang, di dalam satu blok ini isinya 100 ekor. Jadi kita timbang 3 kali, isinya 10 ekor 10 ekor. Dan hasil yang didapat adalah 100 gram per ekor untuk umur 6 hari ya teman-teman. Ini sangat luar biasa bagus, pertumbuhannya sangat cepat, dan kita lihat aktivitasnya teman-teman ya. Di sini untuk bobot ayamnya terlihat dari bodinya itu merata, kemudian pertumbuhannya itu sangat bagus ya. Ini kemenangan dari pemeliharaan ataupun konsep menggunakan broodingan sentral langsung di dalam kandangnya ya. Nah teman-teman, untuk pelebaran di sini itu sangat mudah. Ketika ayam tersebut semakin hari semakin besar, jadi kita butuh ruangan ya yang lebih baik atau ruangan yang cocok untuk di OC ini. Jadi ketika ruangannya sudah padat, kita bisa langsung membuka sekatan ini, seng ini, lalu diperlebar. Nah tujuannya seperti itu ya teman-teman, jadi tidak mengganggu pertumbuhan di masa awal ya, di masa broodingan. Nah kalau kita menggunakan kandang baby box,
tentunya kita harus memindahkan ayam ini ke kamar yang lain. Nah, jika kita memindahkan ke kamar yang lain itu agak repot serta juga akan mengganggu pertumbuhan ya. Jadi lebih gampang stres. Nah, ini untuk broodingan sebelahnya teman-teman. Bisa dilihat untuk aktivitas ayamnya itu makan minum sangat aktif. Serta dia itu sangat nyaman dan sangat cocok di dalam kandang ini. Amonia, pengap juga tidak terasa ya teman-teman. Karena memang ini kandang sentral brooding seperti ini itu tanpa amonia jadinya ya. Jadi tidak bau dan ayam tersebut nafsu makannya tinggi ya. Oke teman-teman, di broodingan seperti ini atau sentral broodingan langsung di dalam kandang pembesaran, ada pertanyaan yang diajukan oleh peternak mandiri binaan kita sebelumnya di kandang sebelum kunjungan kemari ya. Jadi beliau bertanya, jika menggunakan konsep seperti ini bagaimana kondisi malam hari jika cuaca dingin. Nah, jika di tempat teman-teman atau saudara itu kondisi cenderung lebih dingin atau di musim hujan, jadi untuk mengantisipasi suhu supaya capai suhu di masa awal ya, karena di masa DOC begini dia membutuhkan suhu yang cocok, jadi antara 33 sampai 32 derajat Celcius ya. Jadi kita bisa antisipasi dengan menggunakan terpal keliling ya, atau menggunakan sejenis penutup sekelilingnya. Jadi yang sangat cocok itu adalah terpal. Nah, itu khusus di malam hari saja, dan di pagi hari jika sudah cuaca panas itu segera dibuka agar sirkulasinya lebih lancar dan ayam tersebut mendapatkan oksigen yang bersih. Nah, jika malam hari tidak terantisipasi, teman-teman bisa menggunakan kelembu luar ya. Jadi dikelilingi begitu. Nah, jika memang sangat pengap, nanti bisa diturunkan sedikit sirkulasi bagian atasnya. Nah, peternak di sini tidak menggunakan terpal keliling karena memang ketika malam hari kondisi ayam ini tidak kedinginan ya. Dia masih menyerap serta aktivitas makan minum. Jadi kita melihat juga dengan kondisi tubuh ayam. Ketika malam hari itu ayam tersebut misalnya berserak seperti ini, tidak ada mengumpul di suatu tempat, itu ayam tersebut tidak dingin ya teman-teman. Jadi tidak usah digunakan pembantu untuk hangat. Namun seperti lampu penghangat itu perlu, atau pemanas lainnya seperti briket, gas olek itu sangat perlu ya. Tinggal disetting saja untuk kebutuhan. Jadi teman-teman tidak semestinya kita menggunakan konsep ini itu harus ditutup kelembu ya. Tidak, itu balik ke kondisi ayam. Ketika malam hari itu misalnya dia kedinginan, kita baru gunakan pembantu. Jika tidak kedinginan, kita tidak usah menggunakan pembantu. Oke teman-teman, mungkin ini saja ya untuk metode sistem kandang atau broodingan central brooding langsung di dalam kandang. Dan peternak ini sudah berkali-kali berhasil menggunakan konsep ini, serta pertumbuhan lebih cepat, pertumbuhan ayam lebih baik, sirkulasi lancar, jauh dari penyakit pernafasan, serta banyak hal-hal positif lainnya yang didapatkan dari menggunakan broodingan sistem seperti ini ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton.